Kalau lo ke Senopati, pasti selalu kepikirannya nongkrong. Tapi kepikiran nggak sih? Kalau ternyata ada banyak banget orang-orang yang tinggal di daerah Senopati. Banyak orang-orang yang bilang, oh anaknya zodiak banget ya. Senopati ini dulu bagian dari Blok J, Blok R. Oh. Biasanya nih, ngabisin uang berapa sih kalau lo nongkrong di Senopati? Lunch or dinner, 200-300 lah minimal nggak sih? Lo tahu sama istilah ini nggak, Senopati? Tahu. Sejak kapan lo denger daerah tempat lo tinggal dari Senopati dibilangnya Senopati? Saya Reza Al-Kadri, ini Senopati. Selamat datang di Asumsi Distrik. Ke Senopati, pasti selalu kepikirannya nongkrong, coffee shop, atau mungkin tempat-tempat yang biasa lo suka habisin waktu barengan sama temen lo. Tapi kepikiran nggak sih, kalau ternyata ada banyak banget orang-orang yang tinggal di daerah Senopati. Nih ya, kiri gue, kanan gue itu pada banyak banget rumah-rumah dan emang banyak orang-orang yang tinggal di sini. Gue sekarang udah barengan sama Mas Ardi. Halo, apa kabar Mas? Baik dong. Jadi Mas Ardi ini adalah kalau kita bilang warlock ya, warga lokal. Karena emang tinggalnya di Senopati dari kecil ya. Nih, gue pengen nanya, lu sejak kapan sih sebenarnya tinggal di Senopati? Tahun 99. 99, oke. Di Senopati. Sebelumnya gue di Menteng. Oke, jadi dari Menteng, terus pindah ke Senopati. Emang udah banyak yang nongkrong-nongkrong gini di Senopati? Banyak, tapi nggak kayak sekarang ya, beda. Kalau dulu tuh culture-nya kayak dulu di sini nih. Ini dulu Roti Bakar Edi. Ini berarti hangout places juga gitu ya zaman dulu ya? Zaman dulu ya, banget. Karena nggak ada kafe-kafe kayak sekarang tuh nggak banyak. Oke. Lo tahu sama istilah ini nggak, Senopati? Tahu. Sejak kapan lo denger daerah tempat lo tinggal dari Senopati dibilangnya Senopati? Berapa ya? 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu ya? 3 tahun apa 2 tahun lalu lah gue dengar. Terus tanggapan lo gimana bilang Senopati? Emang bener tempat party? Ya realitanya sih ternyata iya ya. Betul, makanya mungkin pinter juga tuh yang nge-twist ke situ. Gue kayak ada kayak ngehe juga ya namanya jadi Senopati gitu. Tapi catchy juga gitu. Iya bener-bener masih nge-rhyme ya? Nah masih ya oke lah gitu. Regi ya. Kalau Michael sebagai co-founder dari Zodiac, kalau Regi sebagai retail manager di Zodiac nih. Sekarang kita di salah satu tempat yang setuju atau enggak nih dibilang salah satu tempat ikonik di Senopati. Thank you. Tapi cerita dikit, awalnya memutuskan untuk bikin Zodiac itu di tahun berapa? Terus kenapa akhirnya memilih Senopati? Oke. Waktu itu Senopati sebenarnya belum disebut Senopati. Oh dia kan masih, bener kan masih ya udah lo Senopati aja macam-macam dan terus memang mungkin mulai bergerak juga dari Kemang, orang banyak yang mulai pindah ke sini, marketnya juga makin luas gitu kan. Nah kita ngerasa kok di tempatnya menarik juga lokasinya, secara lokasi. Terus selain itu juga kayak dari segi size juga nggak begitu gede. Karena kalau kita bikin yang kita pengen intimate juga gitu kan. Nah akhirnya di tahun 2018 ya. Terus kita akhirnya kita udah mulai start dengan beberapa bulan. Terus akhirnya di big picture-nya kita ngeliat oh ini nggak cuma sebatas jadi bar ataupun gitu. Kita sebutnya waktu itu konsepnya music bar atau bar small club gitu kan. That's why kalau misalnya di begini kalau weekdays itu lebih music bar, lebih buat nyantai, kalau weekend lebih kayak small club gitu. Nah di situ kita akhirnya mikir kayak coba bikin yang lebih dibanding itu. Akhirnya kita coba mikir juga untuk bikin yang ada sih retailnya. Itu space sih tapi terus kita juga akhirnya gue ngajarkan Regi dari
one di sini kita ngadain keluar barang juga ya, kira-kira Arabnya mau kayak gimana. Terus dan untungnya sejak itu ada orang melihat kayak oke, lo ngeliat di Burger King gak cuma sebagai ini doang, tapi ada elemen lainnya. Oke. Di sekitar sini kan orang-orang kantoran nih. Ada nggak sih yang kayak masih gaya anak kantoran pakai lanyard gaul-gaul gitu ya kan? Terus datang ke sini gitu ya kan? Ini yang menarik banget. Waktu kita di awal justru waktu kita brainstorm untuk ide program dan lain-lain ya, itu tahun berapa 2018 itu ya jujur kita nggak expect banyak, nggak expect sejauh ini. Pas kita buka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai seterusnya, apalagi di 6 bulan pertama itu benar-benar melihat orang-orang baru yang dalam itu kita jujur kita surprise banget. Karena datang benar-benar dari semua kalangan. Yang lo yang tadi lu bilang yang pakai jas ada, yang misalnya emang lo ketawa wah ini seniman banget nih, atau yang lo ngeliat kayak ini Anak muda banget, anak muda gitu ya. Yang orang tua dan yang udah berumur itu ada juga, dan juga maksudnya dari lokal ataupun dari yang orang dari ekspor dan lain juga ada juga. Gak lengkap kalau kita ngomongin soal Senopati tanpa ngobrol-ngobrol barengan sama Diskoria. Yeay. Ada setengah dari Diskoria. Iya. Karena setengahnya lagi berhalangan untuk kita ajak ngobrol. Nyuri waktu lu dikit ya, pengen ngobrol-ngobrol dikit soal Senopati. Senopati, alright. Oke, sebelum lo bersama dengan Diskoria, kesan dan pesan lo soal Senopati itu apa sih sebenarnya? Image yang lo lihat gitu. Iya, sebelum sama Diskoria sih sebenarnya sudah mulai menggeliat ya. Daerah beberapa tempat di Senopati itu sudah ter-highlight lah sama kaula muda Jakarta ya. Ya alhamdulillah sih pas Diskoria ada jadi makin naik. Seru lah gitu. Karena Iya. memang kebetulan event Diskoria itu pertama emang bahkan sebelum memakai nama Diskoria itu ada di daerah di Senopati, eventnya Suara Disco. Gitu. Oke. Jadi awalnya namanya Suara Disco. Nah, ngundang kita main di event mereka gitu. Terus lo ngelihatnya sekarang kan makin berkembang gitu ya. Lo sebagai musisi yang sering berada di Senopati, sering perform di Senopati gitu. Ngelihatnya gimana? Justru jadi sebuah perkembangan yang bagus apa enggak sih? Bagus banget dong, bagus banget. Banyak tempat baru tadi kan, makanya gue bilang tadi dan tambah bergairah sih kalau menurut gue. Jadi bisa dibilang sebenarnya nggak eksklusif buat Jaksel aja ya? Enggak. Ini melting pot kok kalau gue bilang. Bisa dibilang juga Diskoria salah satu yang ngebuka pintu supaya klub-klub, kafe-kafe di bilangan Senopati mulai akrab untuk ngebawain lagu Indonesia dong? Iya, kami bukan yang pertama tapi ya salah satu, iya betul. Jadi kalau kita lihat sekarang nih ke Senopati pasti ada lagu-lagu Indonesia dan lucunya orang-orang nyanyi bener ya dari hati ya. Pasti, karena kan lebih tahu maksud lagunya itu apa. Bener. Apa kabar? Halo, baik-baik. Udah berapa lama di sini? Udah lumayan lah, 2 jam. Sorry ya, gue nunggu. Enggak. Lo nunggu gue, maafin ya. Enggak. Seru banget nih bisa ketemu barengan sama lo. Lo adalah representasi anak muda nih. Yang bisa dibilang sering nongkrong di Senopati, ya nggak sih? Sering nggak nongkrong di Senopati? Lumayan lah, bisa dibilang sering karena ya 3-4 kali seminggu. Seminggu bisa 3-4 kali datang ke Senopati? Emang gara-gara apa sih? Karena kan kita lihat banyak tempat-tempat nongkrong lain nih. Kenapa lo memilihnya Senopati dibanding daerah-daerah lain? Menurut gue sih karena strategis ya, kayak teman-teman gue banyak yang menyebar gitu di Bekasi lah, di Ragunan, di mana, dan tengah-tengah tuh di Senopati gitu. Dan mereka juga kerjanya sekarang udah pada kerja gitu. Terus kerja juga daerah sini gitu, CBD lah, Kuningan. Jadi meeting point yang pas gitu ya buat semuanya ya. Karena aktivitasnya nggak jauh-jauh dari sini juga gitu ya. Kerja nih di Senopati, terus nongkrong juga di Senopati. Biasanya nih ngabisin uang berapa sih kalau lo nongkrong di Senopati tuh? Paling minimal sekali lu makan gitu bareng teman. Lunch atau dinner 200-300 lah minimal nggak sih? Jadi biasanya mulai dari lunch, mulai dari dinner, hangout after work juga di sini gitu ya. Terus emang cukup gajinya? Ya bisa lah, tipis-tipis lah ya. Tapi bisa sih karena mungkin gue juga bantu sama side income juga. Dan emang udah ada budgetnya sendiri buat nongki, buat makan, buat dinner. Jadi
Bahkan ada tuh buat investasi sendiri, jadi aman lah sih. Tapi ini satu hal yang gue selalu perhatiin ketika ngobrol barengan sama anak-anak yang memang suka ada di Senopati gini nih, pasti selalu ada omongan soal investasi. Iya. Ya, tapi kan investasi itu bisa di banyak tempat gitu ya. Benar. Bisa di banyak app lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau lo gimana berarti? Iya, jadi gue kemarin berujung akhirnya ke pilih iPod gitu. Nama iPod. Terus di sana tuh kenapa gue pilih dia, karena dia kayaknya yang paling ini deh, banyak kelas gratis gitu, kayak beginner friendly menurut aku ya. Bahkan di aplikasinya sendiri tuh ada pelajaran fitur sendiri yang emang ngajarin gitu loh, kayak dari beberapa level bahkan ada gitu, ada yang beginner, intermediate sama advance ya. Jadi kita bisa milih tuh emang kalau beginner sedetail itu loh, selengkap itu dia ngejelasin dari financial keuangan gitu. Wah gila, jadi makanya gue jadi ngerti loh, kayak budgeting lah, terus gue bisa ngatur di keuangan, bahkan buat ngelola utang gitu mereka ngajarin. Dan apa yang gue pelajarin itu di iPod kan aplikasinya udah gampang, dia kayak udah ngajarin semuanya. Gue jadi percaya sih kalau semua tuh bisa investasi aja sih, kalau emang lu beneran mau mulai, beneran mau belajar gitu. Aman lah, bisa lah semuanya. Jadi pengen nih hangout sama lo lagi karena gue pengen cerita-cerita soal ini sebenarnya. Alasan aja biar second date. Lo bilang tadi lo ada di tempat ini semenjak belum ada kata-kata Senopati. Kalau lo nanggepinnya dengan situasi di Senopati yang makin berkembang gimana? Gue justru ngelihatnya Senopati ini masih just beginning. Ini dan gini, di setiap kota besar pasti ada satu distrik, beberapa distrik itu pasti dimanapun yang distriknya nggak mungkin satu dan beberapa, dan mereka ngasih entertainment dan style yang beda-beda. Terus kita ngerasa kalau kita ngomongin Jakarta sekarang, sebenarnya ya bisa dibilang Senopati ini masih jadi baby-nya. Kalau Kemang udah develop dari tahun berapa gitu ya? Memang udah lama banget. Identik ya. Kemang tuh gimana? Jadi dan lo kesana juga ngelihat kanan kiri, ini tong kafe semua. Kalau di sini sebenarnya Senopati kan bisa dibilang sangat organik. Sebelumnya siapa? Lo pasti di tahun 2009-2008 ke bawah juga lo masih ngeliat di sini rumah. Itu dan juga cuma satu. Benar. Dan kayak masih lo nggak akan ngebayangin itu gitu. Meskipun memang dia dekat sama CBD. Tapi bisa dibilang 3-4 tahun belakangan ini baru muncul kayak banyaknya kayak restoran, kafe, bar. Konsepnya juga bagus. Ada konsepnya dan masih menurut gue juga dia masih banyak yang tutup, masih buka tutup. Itu paling kemarin. Yang paling penting sih di sini kalau misalnya pemerintah bisa ngeliat sebagai sebuah prospek potensial yang gede buat Jakarta dan dia di maintain, dibikin lebih proper lagi gitu loh, di support apalagi itu menurut gue bisa banget. Karena menurut gue kalau kita nggak akan bisa kontrol satu distrik, ini harus kayak gini, harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang disupport, gue yakin juga orang bakal kesini dan mereka akan punya standar tersendiri nih untuk Senopati. Mas Adrian, apa kabar? Ahli planologi yang pengen saya repotin nih. Izin buka masker ya Mas ya? Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol soal Senopati. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue tanyain sih Mas. Yang pertama mungkin mulai dari pertanyaan soal sebenarnya Senopati itu letaknya yang mana aja sih? Apakah semua ini dibilang Senopati atau enggak? Sebenarnya ada dua ya istilahnya. Pertama Jalan Senopati. Jalan Senopati itu ya ini jalan ini nih. Letaknya itu antara Tugu Pemuda Membangun sampai taman yang ada di dekat Taco Bell sekarang. Oh, itu yang bener-bener disebut Senopati itu? Jalan Senopati. Real Senopati itu. Emang ini tuh sebenarnya bagian apa sih? Kenapa dibuat daerah distrik ini gitu? Jadi sebenarnya Senopati ini adalah salah satu part yang lebih besar dari Kota Baru Kebayoran. Jadi Kota Baru? Iya, Kota Baru. Kenapa dibilang Kota Baru? Kenapa Kota Baru? Karena Kebayoran ini didesain di akhir tahun 40-an. Gabungan antara arsitek Indonesia dan Belanda untuk membuat kota satelit baru di Jakarta. Senopati sendiri itu adalah sebagian kecil dari blok-blok yang dibuat. Jadi waktu itu didesain dengan banyak blok. Mungkin kita sekarang paham ada blok M, blok A, blok A, blok S. Nah itu yang tersisa. Tapi Senopati ini dulu bagian dari blok J, blok R. Oh, lihat sini blok R. Ini R. Q, ini Q. S.
S. Oh, kalau Blok S masih ada nih. Blok S masih ada. Lapangannya masih ada nih ya. Masih. Tapi emang dibuat untuk tempat tinggal orang-orang apa enggak sih sebenarnya? Kalau Senopati sendiri memang awalnya itu didesain jadi pemukiman kelasnya mixed class gitu. Jadi memang waktu itu insinyur dari Indonesia dan Belanda itu mendesain Kebayoran itu jadi wilayah yang sebenarnya menggabungkan banyak kelas ekonomi. Jadi kalau misalkan di Senopati sendiri daerah jalannya itu sebenarnya agak kebagi sih. Jadi daerah yang kita sekarang berdiri ini Blok J ini dulu didesain sebagai tempatnya mungkin pemukiman orang kaya. Mungkin kalau misalkan kita lihat kan rumah-rumah sih lebih besar, villa gitu-gitu. Tapi kalau kita makin jalan ke timur sedikit ke arah Blok S, itu waktu itu di awalnya memang didesain sebagai social housing. Jadi untuk orang-orang yang mungkin pendapatan menengah. Tapi ada yang memang didesain untuk orang kaya gitu? Ya, iya gitu. Jadi ya bener-bener masih sama seperti dulu gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan rumah-rumahnya gede-gede. Jadi emang salah satu fungsinya adalah untuk perumahan orang-orang level ke atas. Tapi kan kita ngelihat nih, Senopati ini mungkin diapit sama SCBD, daerah-daerah vital perkantoran atau mungkin pemerintahan gitu ya. Kenapa tiba-tiba bisa jadi tempat nongkrong ya? Mungkin kalau misalnya kita tilik lagi sejarahnya, Kebayoran itu dulu awalnya itu didesain untuk punya beberapa pusat niaga atau center of activity-nya. Yang mungkin yang kita tahu paling besar sekarang Blok M ya. Tapi dulu juga dibuat subcenter lain kayak Pasar Majestic, ada Pasar Blok A juga di selatan, terus ada Pasar Santa. Pasar Santa ini memang dulunya dijadikan pusat niaga lingkungan sekitar. Dan mungkin karena itu sudah jadi pusat niaga, akhirnya mulai berkembang lah sedikit utara, apalagi di tahun 90-an dibangun SCBD. SCBD ini dulunya kampung, dibangunlah pusat bisnis baru. Jadi ada semacam jembatan antara pemukiman yang ya high income ke pusat bisnis. Jadi mungkin akhirnya ya secara organik aja gitu. Pak, jadi bisa dibilang ini transisi ya? Transisi ya. Jadi ada yang menengah ke atas sampai menengah ke bawahnya pelan-pelan semua bergeser ke bawah gitu ya? Visi besarnya memang untuk Kebayoran dulu itu adalah menjadi kota yang inklusif. Jadi semua kelas itu bisa semua tinggal. Ada deh. Beda ada. Mungkin sama yang sebelum-sebelumnya ada kampung Melayu, ada kampung Arab, kampung apa. Kalau ini jadi semuanya berbaur di sini. Berbaur di sini. Jadi esensinya walaupun tempatnya mungkin sekarang udah berbeda, atau mungkin udah berubah, atau mungkin dalam tanda kutip udah lebih estetik nih kalau kata anak-anak zaman sekarang. Gitu. Jadi enak dong jadi lo tinggal di daerah yang seperti ini. Nah itu dia tuh. Mixed feeling sih sebenarnya. Purpose gue lagi mau apa nih? Kalau gue lagi mau buru-buru pulang, karena ada urusan tertentu gitu, macet segala macam, gue di mobil suka kayak ngehe nih, jadi macet nih dulu mah sat gitu kan. Ini kafe lagi ada di sini gini. Itu kalau gue lagi buru-buru. Cuma kalau gue lagi nyantai mati gaya di rumah, bosen nih. Oh banyak tempat jalan kaki. Keren. Jadi semua jadi walking distance. Mixed feeling sih menurut gue. Oke. Apotik Senopati. Kalau misalnya orang lewat sini, mungkin beberapa waktu lalu juga sempat kita lihat ada spanduknya jangan ditabrak. Iya nggak? Lu sebagai orang yang tinggal di sini gitu ya, ngelihat kejadian-kejadian yang ada di depan Apotik Senopati ini gimana nih Mas? Aduh, itu mungkin relate sama yang lo bilang ya. Jadi kata-kata Senopati itu, gitu. Karena ya area sini banyak dipakai buat party, orang hangout segala macam. Cuma ya mungkin kurang responsibel aja sih. Iya sih benar. Paling nggak itu nggak kejadian gitu ya. Paling nggak ya kalau belum sober-sober amat jangan nyetir. Paling nggak kalau emang masih susah nyetir tapi harus pulang, mobil tinggal dulu, naik Gokar, Grab atau apa deh semua. Ya karena keselamatan lebih utama sih sebenarnya ya. Iya. Lo juga sekarang lagi ada di depan rumah gue. Ada yang punya beneran. Kalau lo lihat sendiri gitu ya, sebagai seorang ahli planologi gitu ya, makin bagus nggak sih sebenarnya Senopati ini? Kita lihat juga trotoarnya kan sekarang kayak gini nih ya. Kalau lo ngeliatnya gimana nih sebagai ahli planologi? Emang berarti udah makin berkembang ya Senopati ya? Sekarang ini kalau misalkan kita lihat, ini adalah
trotoar yang baru banget dibangun. Jadi Pemprov DKI Jakarta ini baru menata daerah Senopati. Mungkin karena semua orang karena terbiasa pakai mobil, jalan-jalan nongkrong sini. Tapi sekarang mungkin agak shifting ya. Jadi pemerintahnya tuh mungkin pengen ngedorong. Mungkin ya bisa aja jalan-jalan ke kafe-kafe atau bar di sini pakai Transjakarta, itu kan nggak menutup kemungkinan loh. Apalagi sekarang udah ada MRT, udah ada Transjakarta yang layang juga di Mungkin jadi sebenarnya lebih aksesibel. Lo sebagai orang yang tinggal di sini sebenarnya harapannya apa sih untuk Senopati ini? Gue pengennya sih insiden-insiden kayak yang di apotik itu tidak akan ada lagi. Yang kedua, segmennya juga bisa lebih jelas lagi sih menurut gue. Gitu loh. Segmen maksudnya kan itu lebih seru kalau misalkan kita main ke distrik yang A. Culture-nya begini nih, musiknya begini, segala macam, anak-anak kayak gini. Nanti ke distrik B kayak gini. Jadi orang jadi ada option. Cuma kalau jadi sama semua, menurut gua kayak ya mirip-mirip, cuma beda layout doang. Kurang-kurangin deh macetnya ya. Ini jalan itu sempit banget. Jadi semoga Senopati kedepannya nggak macet-macet lagi. Gitu. Terus makanannya makin bervariasi lah ya. Kan sekarang tuh emang semuanya tuh udah ada gitu. Cuma ya tetap aja kayak gini gitu biar makin seneng lah di sini. Harapan nih buat kita sih ya kelar nih yang bikin semua bisnis agak pandemi kelar, juga semakin expand gede gitu, jadi kayak detailnya lebih besar, lebih apa gitu. Juga sebenarnya makin sini juga makin besar kan, kayak detailnya udah shippingnya udah mau tua dan lain-lainnya, makin bisa bikin orang baru lagi untuk datang lah. Pandemi beres, bisa ketemu orang yang belum berani ke sini atau belum berani keluar lagi, bisa ketemu lagi dan lebih banyak lagi. Dan selain itu ya ini nggak cuma di Jakarta aja, juga berharap kayak seperti itu dari kota-kota lain, kayak nggak cuma di Indonesia, di luar itu menjadi di picture kita sih. Gue lebih berharap ke anak muda sekarang bisa menjadikan musik Indonesia tuh jadi salah satu playlist di playlist mereka sebenarnya di digital sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya dulu sih. Kalau mau kafe ada lagi yang baru ya lebih baik sih pelan-pelan aja. Tapi apa tuh ya kurvanya kalau bisa nih jangan begini deh gitu. Karena biasanya yang begini juga cepet. Jadi itu dia keseruan gue keliling distrik Senopati. Gimana nih buat lo yang udah sering nongkrong di sini, lo ngelihat banyak point of view lain tempat-tempat nongkrong lo dan denger cerita langsung dari ahli planologi, udah gitu cerita langsung dari orang yang tinggal di sini dan cerita dari perwakilan anak-anak yang suka nongkrong di Jakarta Selatan, tepatnya di Senopati. Jadi kita sama-sama lebih kenal sama Senopati. Bukan cuma sekedar tempat hangout, tapi lebih dari itu. Kalau gitu saatnya gue pamit, Reza Al-Kadri undur diri. Jangan lupa untuk senang-senang, tapi jangan lupa juga untuk investasi untuk masa depan yang lebih pasti. Sampai ketemu di Asumsi Distrik berikutnya. Bye!